Hai warga YouTube, aku Nina, senang menyapamu melalui YouTube channelku. Hari ini kita masih ngomongin tentang teknik-teknikan duniawi ya. Kalau kemarin udah ngomongin teknik pertanian sama teknik informatika, sekarang ada jurusan yang nggak kalah keren, itu namanya jurusan teknik industri. Wow, ternyata kalau kita telusuri ya, ternyata banyak banget ya jurusan-jurusan teknik yang bahkan jujur aku teknik industri belum terlalu familiar. Makanya aku mau langsung ngobrol sama narasumbernya ini spesial karena di usianya yang masih 19 tahun itu sudah lulus S1 padahal mitos-mitosnya banyak nih tentang jurusan teknik. Langsung dulu kita sapa Meli. Hai. Hai, Meli kenalan dulu dong. Oke, jadi nama aku Meli Spandayani. Aku teknik industri, baru lulus banget kemarin. Dan aku lulus di umur aku yang 19 tahun. Walaupun sekarang juga udah 20 tahun sebenarnya. Baru ulang tahun nih, selamat ulang tahun juga nih, Meli. 19 tahun udah dan double degree, bener nggak? Benar. Wah, jadi ada universitas yang di Jakarta dan juga yang di... Di Arizona, di US. Wow, ini menarik banget. Tapi sebelum kita ngomongin tentang double degree dan kenapa dia bisa lulus secepat itu ya, apakah dia nge-cheat kayak main game gitu kan? Aku mau tanya dulu, sebenarnya jurusan teknik industri itu apa yang dipelajari itu, Dek? Hmm. Jadi jurusan teknik industri itu mungkin ya kebanyakan orang mikirnya karena itu industri, seringnya tuh gini, kamu teknik industri berarti ntar jadi buruh pabrik ya gitu. Padahal tuh enggak Wow, gitu. Sering banget ditanyainnya gitu. Teknik industri berarti buruh pabrik ya gitu. Padahal enggak gitu. Nah, di teknik industri itu sebenarnya tuh kalau misalnya anak-anak teknik industri itu sering bilang tuh kita tuh learn everything but know nothing gitu loh. Karena kita emang belajar semuanya gitu, kayak semua know jurusan itu pelajarannya tuh nothing. ada gitu, iya. Kayak kita tuh nggak tahu gitu, sebenarnya nggak bener-bener master gitu di satu bidang gitu. Di bidang teknik mesinnya kita juga belajar, di teknik informasinya kita juga ngambil gitu mata kuliahnya gitu. Dan di teknik mesin segala macam tuh pokoknya tuh dapat lah kita materinya gitu. Tapi ya udah gitu cuma secuil-secuil aja gitu karena tuh di teknik industri itu sebenarnya kita tuh belajar mengoptimisasi gitu gimana caranya kita tuh maksimal suatu sistem gitu loh. Itu sih kak, jadi harus benar-benar tahu gitu semuanya gitu. Wow, ini menarik ya. Bahkan sampai teknik mesin itu juga dapat ya. Iya. Berarti kalau teknik ini kan biasanya mostly masih ada hitung-hitungan ya pasti ya, fisika dan lain sebagainya itu masih nggak sih? Gini. Pertanyaannya kita persingkat. Jadi gini, materi apa, mata pelajaran apa yang kira-kira di SMA itu masih relate ketika dibawa ke kuliah jurusan teknik industri? Teknik industri. Duh, ada susah relate-nya ya. Karena jujur aku SMA aja kayaknya nggak terlalu mendalami ya gitu. Tapi kalau misalnya dikaitin ya, yang benar-benar relate itu matematika sih. Karena itu benar-benar kepake, walaupun matematika teknik sama matematika biasa tuh emang beda gitu. Tapi basic matematikanya tuh kepake lah gitu. Matematika, waduh. Fisika juga Ya, nggak sih, Dek? fisika juga, ya fisika juga kepake. Kimia juga ada. Wow, Kalau mau masuk bener-bener teknik semua. industri, bener-bener semua. Wow. Nah, terus ini stigma yang sering atau persepsi yang sering muncul di masyarakat ya. Itu katanya kalau jurusan teknik biasanya banyaknya cowok. Nah, ini gimana caranya seorang cewek mastering di apa namanya jurusan ini dan berhasil lulus nih? Gimana tuh? Biasanya teknik kan cowok. Nah, itu gimana tuh? Hmm, mungkin teknik diidentikan gitu sama anak-anak cowok isinya karena kan lumayan ya, kayak di teknik tuh kita main sama uh, mesin bubut, ngelas gitu. Jadi mungkin karena hal-hal yang kayak gitu jadi identiknya tuh cowok gitu. Tapi aku sendiri tuh mengalami
teknik yang kebanyakannya tuh cewek ya kalau misalnya di jurusanku gitu. Mungkin karena namanya teknik industri ya. Dan mungkin juga tuh sering kedengeran gitu, teknik industri itu teknik yang enggak teknik-teknik banget gitu. Ya emang sih benar gitu, tapi tetap gitu. Mungkin di kampus-kampus lain ya Kak, itu berlaku gitu. Tapi kalau di kampusku, teknik industri itu banyakan cewek sih gitu. Oh, tuh berarti sudah mematahkan ya Iya. pemikiran-pemikiran yang ada di luar sana. Cewek itu biasanya jurusan yang lain, jangan teknik. Nah, ini boleh nih dicoba. Siapa tahu jadi cewek perkasa ya. Itu tadi ngurusinnya mesin bubut lah segala macem. Kurang keren apa coba? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu benar-benar prakteknya tuh apa gitu loh? Kayak praktikumnya tuh ngapain kalau teknik industri? Banyak sih ya. Kayak yang aku bilang di awal ya, karena teknik industri tadi tuh hampir belajar semuanya gitu, semua bidang lah gitu. Sejauh ini sih yang kayak di lab gitu, kita masuk lab kimia, lab biologi juga aku masuk. Terus kalau misalnya ini apa ya, manufacturing gitu. Kayak yang aku bilang tadi ada mesin bubut, kita juga belajar ngelas gitu di situ. Terus juga belajar bikin ini kayak apa material-material gitu kita juga belajar gitu kalau di teknik industri. Terus lab-lab kayak data coding gitu kita juga belajar di teknik industri. Belajar coding, Masya Allah. Ini blasteran mesin dan TI ya. Yang ini Iya. informatika semuanya dapat. Coding berarti apakah kamu membuat sesuatu semacam mungkin kayak aplikasi atau website atau apa yang berbau seperti itu gak? Kalau buat aplikasi, ngeeksekusi aplikasinya tuh enggak sih. Kalau di teknik industri itu lebih ke bikin sistem aplikasinya gitu, kayak flow aplikasinya tuh gimana sih gitu. Lebih ke gitu sistem di belakangnya gitu daripada yang bikin eksekusi aplikasinya tuh ngerannya gimana tuh. Oh, jadi kayak bikin Sistemnya flowchart sih dan lain kan. sebagainya gitu ya? Iya, flowchart-nya. Wow, nggak nyangka. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah itu, prospek kerja lulusan teknik industri itu apa sih? Oke, buat prospek kerja ya, buat teknik industri itu bisa jadi inventory control, kita juga bisa jadi business development, bisa jadi marketing, sales juga bisa jadi HRD juga bisa masuk karena di TI juga belajar itu gitu di teknik industri. Banyak sih luas sebenarnya kalau buat teknik industri itu sendiri karena kan balik lagi tadi dari awal karena dia belajar semuanya kan tapi emang nggak dalam-dalam banget gitu seringnya tuh emang lebih banyak ke bagian-bagian gudang gitu. Wow, jadi sampai HR juga ya? Sampai HRD juga. Nah, tapi Meli ini juga HRD, mantap. Oh gitu. Kalau HRD kayak ada di pelajarannya gitu, salah satu matkul gitu. Ada di salah satu matkul gitu kayak gimana sih kita bisa ini maximize kerja orang-orang di suatu organisasi gitu. Sebenarnya beban kerja orang-orang tuh udah sesuai nggak sih sama gajinya dia, sama apa yang dia terima dari perusahaannya gitu. Itu belajar loh di teknik industri. Gitu. Wow, aku nggak nyangka itu sampai ke situ. Aku Makanya. pikir ya tadi kayak orang-orang pikir kan, ya di lapangan aja. Mungkin kalau ngelas sama mesin bubut aku masih agak kebayang, tapi kalau HR aku nggak kebayang tuh. Human resources yang ngurusin SDM gitu ya. Mungkin kayak yang tadi Meli bilang ya, ada sistem yang dibangun gitu. Jadi gimana caranya sebuah produksi itu kayak di balik layarnya harus jelas dulu gitu ya. Iya benar. Oke. Flow-nya harus gimana gitu. Terus kamu ada magang nggak? Aku magang di bagian gudang. Apa yang kau lakukan di gudang itu? Jangan dibakar pastinya ya. Aku bakar gudang. Enggak, aku belajar waktu aku magang, aku ngambil ini kan gudang. Jadi itu kayak aku mengamati lah gitu. Gudangnya itu gudang perusahaan ini tuh gimana sih gitu kesehariannya gitu. Apa sih yang kurang gitu dan dari situ aku evaluasi lah gitu apa yang kurang apa yang bisa dirubah gitu. Nah kan di industri itu ada yang namanya 5S lean manufacturing gitu
kayak kita tuh maximize lagi tuh apa sih yang sebenarnya tuh bisa dieliminasi gitu buat bikin sistemnya itu maksimal lah gitu, kerjanya gudangnya maksimal gitu. Itu sih lebih ke situ gitu. Wah, jadi mengurangi atau Memaksimalkan. mengusulkan tambahan ya untuk gudang Iya. itu keren ya. Jadi kayak juri ya. Ini kayaknya kurang ya, ini kayaknya wah gitu ya. Iya benar. Sebenarnya teknik industri itu lebih ke situ sih Kak, kayak ngejudge gitu loh. Itu tuh sebenarnya tuh di sistem ini apa sih yang kurang, apa yang bisa dirubah gitu gitu. Oh, analisis gitu ya, ngecekin gitu. Oke. Keren, 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 keren. Bahkan nggak terbayang olehku teknik industri ini ternyata belajar ini gitu ya. Sekarang, mata kuliah terfavorit selama di jurusan ini dan mata kuliah tersulit apa nih? Sulit ini menjawabnya karena sulit. Karena ternyata semuanya sulit, nggak ada yang favorit. Sebenarnya karena semuanya sulit ya. Tapi aku sendiri lebih tertarik sama materi-materi tentang human organization lah gitu, yang lebih ke manusia-manusianya gitu, gimana sih gitu karakter-karakter manusia gitu. Dan itu tuh emang kita pelajari lah gitu. Juga tuh di teknik industri ya, kita tuh belajar ada yang namanya mata kuliah ergonomics. Itu kayak misalnya nih kita bikin kursi nih gitu. Nah, bikin kursi di situ tuh gimana sih caranya biar yang make tuh nyaman gitu. Nah, itu juga Wow. termasuk salah satu mata kuliah favorit aku gitu karena asik aja gitu buat tahu kebutuhan manusia nggak cuma secara apa secara fisik ya juga secara mentalnya gitu juga belajar gitu di teknik industri gitu kan asik banget gak sih gitu. Nah terus buat yang susah gitu sejujurnya ini karena mungkin nggak tahu ya aku merasa padahal coding itu diciptakan oleh cewek pertama kali tapi aku merasa materi yang paling susah itu Wow. materi yang berkaitan dengan kode-kodean. Kode-kodeannya Kode-kodean. susah loh gitu karena emang susah gitu menurutku bikin ngerubah dia tuh dari logiknya gitu kita kan mikir tuh sistemnya gimana nih gitu harusnya jalannya gimana ngerubah itu ke ketikan codingnya itu tuh susah gitu dan sering banget error gitu itu yang susah sebenarnya Sering banget error. Nih pesan sering banget moralnya error adalah makanya jangan suka kode-kode jangan kalau suka pesannya nggak kode-kodean mau error. tidak tersampaikan pesannya gitu. Wow, ternyata belajarnya itu ya, kursi biar nyaman yang dudukin. Itu kok the best ya. The best itu asik banget belajarnya. Gak nyangka ternyata teknik industri belajar sampai ke apa ya, kepuasan pelanggan, konsumen ya. Biar repeat order. Iya benar itu juga belajar loh gitu. Wah, kompleks ternyata jurusan ini ya. Nah, gimana caranya 19 tahun bisa lulus dan dapat 2 gelar lagi? Sarjana teknik dan satunya lagi apa? Bachelor of Science ya? Bachelor of Science di teknik. Wow, the best. Gimana tuh? Aku aja harus 20 sekian tahun dulu baru lulus S1. Panjang sih sebenarnya ceritanya gitu. Tapi aku kan emang ngambil program itu tuh dari kayak lulus SMP aku langsung di offer program gitu 5 tahun itu udah selesai SMA sama S1 gitu. Susah ya gitu karena kan biasanya kan 7 tahun ya kita tuh harus 7 tahun dulu SMA-nya kan 3 tahun kuliahnya biasanya 4 tahun kan umumnya gitu. Yes, yes. Nah, tapi aku di offer gitu program yang 5 tahun. Dan di tahun pertama itu aku ngambil GED. GED itu ujian sejenis UN gitu buat bisa masuk ke universitas gitu. Nah, setelah aku lulus GED di kelas 1 SMA, aku mulai tuh ngambil kredit-kredit kuliah gitu. Dan sebenarnya tuh kuliahnya tuh 4 tahun, tapi perjalanannya itu dimulai dari aku kelas 2 SMA gitu. Jadi selama 2 tahun di SMA itu aku sambil ngambil kredit kuliah gitu. Macam akselerasi ya. Iya, macam-macam sih sebenarnya. Aku juga mengalami, tapi bukan SMA ke S1, tapi S1 ke S2-nya aku agak nge-cheat itu tadi. Pakai yang harusnya 2 tahun jadi setahun. Cepet ya, makanya selesai setahun. Iya. Nah, pertanyaannya gini deh, aku yang rasanya udah lebih mature dari kamu saat itu mengambil S1 udah lulus berarti udah lumayan lah ya. Jadi semester 7 S1 aku sudah masuk semester 1 S2 gitulah. Wow. Ya kan?
Itu kan rasanya duar gitu ya, kayak, "Hah, gimana?" gitu kan. Kaget. Nah ini masih terbilang SMA, ya kan, udah ngambil peminatan di kuliah. Apa yang kamu rasakan? Sebenarnya tuh, yang paling kerasa banget tuh ya, beban tugasnya sih, beban pelajarannya sih yang lebih berasa gitu. Karena kan emang mungkin kalau ngerasanya ya, kalau misalnya membandingkan kehidupan dengan teman-teman yang di luar sana gitu, yang seumuran lah gitu sama aku, tapi nggak satu kampus gitu, nggak satu sekolah, kelihatannya mereka pulang sekolah tuh main gitu ya, kalau aku enggak gitu. Pulang sekolah tuh masih harus nugas lagi sampai malam gitu. Dan itu berasa banget sih gitu, karena kan emang double aja gitu jadinya bebannya gitu. Wow, ini tapi hebat loh, aku mau mengapresiasi kamu tuh, Dek. Di usia yang sekecil itu, SMA, di saat semua orang masih ngurusin pengen pergi ke kafe, pengen jalan-jalan, pengen foto-foto, kamu loh udah jiwa-jiwa serius udah tertanam dari SMA gitu ya. Wah, 19 tahun lulus itu membanggakan banget tuh, Dek. Membanggakan, dapat 2 gelar lagi. Keren keren keren. Tapi itu tadi, sesuai dengan pengorbanannya ya, sesuai Iya. dengan perjuangannya. Jadi nggak gampang. Nih kalau yang nonton bilang, "Ah, kayaknya gampang nih, kau cobain dulu." Aku 2 tahun aja stres aku, Dek. Pusing aku. Skripsi sambil ngurusin tesis, bayangin. Tapi aku ngerasa ya, gimana ya, aku bersyukur gitu loh cepet lulus kuliahnya, maksudnya kayaknya tuh makin lama kuliah, sufferingnya tuh makin lama aja gitu. Betul. Iya, jadi kalau misalnya bisa cepet kenapa enggak gitu ya. Iya. Waduh waduh, keren banget nih. Ini contoh anak muda yang harus dicontoh semangatnya ya, sampai bisa lulus itu juga bukan hanya soal pinter, tapi juga soal kemauan. Karena bisa aja programnya mah tetap ya, programnya tetap dia motong 2 tahun, tapi kalau nggak kuat atau kalau males, "Ah, ya udah entar aja," ya tetap sama, tinggal-tinggal juga gitu ya. Aduh, ampun deh. Berarti pelajarannya itu dari awal emang sudah dicampur ya, Indonesia Iya, dan USA ya? Jadi benar. mostly pakai bahasa Inggris? Bahasa utama di kampus, di SMA juga bahasa Inggris. Nah, tuh. Jadi sekalian nambah skill ngomong pakai bahasa Inggris juga ya? Iya. Wah, menarik. Nggak nyangka umur 19 udah lulus tuh jagoan. Terus ada rencana S2 nggak? Ada. Ada. Karena sebenarnya ya aku tuh punya cita-cita tuh pengen jadi pendidik gitu loh, Kak. Masya Nah, ya Allah. pengennya tuh dari kecil tuh pengen banget jadi guru gitu kan. Nah, karena mungkin udah jalannya juga aku masuknya ke teknik industri gitu. Aku nggak ngerasa salah jurusan sih gitu. Mungkin sempet gitu bimbang, ih kenapa ya aku di teknik industri padahal cita-citanya tuh pengen jadi guru gitu, pengen jadi pendidik gitu. Tapi kan setelah dipikir-pikir bisa gitu jadi dosen, dosen juga masih pendidik gitu. Bisa dong, bahkan kamu bisa menjadi dosen sesuai dengan peminatan yang kamu ambil. Jadi dia nggak terlalu cross major gitu kan. Kalau misalnya mau dosen S1 berarti kamu lulus dulu S2. Dan kalau menurutku nggak ada salahnya ngambil S2 dari sekarang karena umurmu yang masih sangat belia. Belia nggak tuh? Iya, bisa kamu lulus 2 tahun, berarti 22 tahun. Wow, di saat Aduh, orang baru lulus S1 kamu udah S2 loh. banget ya. Wow. Itu iya, itu kesempatan dan peluang yang kalau menurutku sayang untuk dilewatkan gitu kan. Karena emang masa muda, umur tuh yang nggak bisa dikembalikan lagi kan. Benar. Kesempatan juga itu dan biar katanya sih kalau udah kenal kerjaan, udah kenal duit ya biasanya males ngelanjutin lagi kuliah gitu. Tapi aku nggak bisa membenarkan atau menyalahkan ya, karena aku juga lulus dulu sih. Maksudnya kerja tapi kerjanya itu part-time, jadi kan dia nggak terlalu menyita semua waktu kuliah kan. Jadi alhamdulillah aku masih selamat gitu. Masih selesai S2-nya gitu ya, Kak. Masih selesai. Nah, ngomong-ngomong soal itu, skripsimu ngomongin apa sih? Oh, skripsi ya. Skripsi aku tuh sebenarnya muncul karena ada pandemi. Wah, oh iya nanti kita tanya nih ya, gimana Iya, caranya anak teknik
survive di tengah pandemi ini kan karena kan harusnya beneran ketemu Aku ya harusnya ya? bener, iya. Aku skripsian kan waktu full skripsiku itu selama pandemi gitu, jadi full online gitu. Dan yang aku ambil juga tuh tema pandemi gitu. Jadi kayak aku tuh mengambil manajemen resiko gitu. Kan Loh aku selama belajar pandemi tuh itu manajemen resiko. iya, manajemen resiko. Jadi selama pandemi itu kan kita ngelihat gitu kan di mana-mana tuh kita tuh dilarang keluar rumah gitu, harus di rumah gitu, nggak boleh jalan-jalan. Nah gitu. Dan yang menurutku waktu itu salah satu yang terdampak itu kan travel agent lah gitu. Nah, makanya akhirnya aku mengambil manajemen resiko, gimana caranya travel agent itu bisa survive gitu menghadapi pandemi gitu. Wah itu bermanfaat loh. Bahkan itu Iya. beyond yang aku pikirkan. Aku kira kamu ngomongin tentang biasanya kan anak teknik judulnya tuh serem-serem gitu ya. Tapi ini bermanfaat nih. Aku ambil manajemen resiko. Dan aku relate, aku ngerti. Iya, iya, iya. Terus temuannya apa? Siapa tahu bisa share nih. Aduh. Hasil temuannya apa? Kan baru kemarin sidang, harusnya Aku lagi gampang lah. sidang skripsi lagi nih. Tapi bedanya ini nggak ada benar salah ya. Kita Nggak ada berusaha. iya kita mau tahu aja hasilnya apa. Sebenarnya dari temuannya tuh signifikan banget gitu loh kalau misalnya dilihat dari kerugiannya gitu kan aku analisis dari kerugian secara finansialnya mereka lah gitu. Nah akhirnya dari situ ketemulah gitu kalau misalnya tuh salah satu banyak hal gitu yang harus diperbaiki sama travel agentnya sendiri gitu, mulai dari sistem penjualannya jadi gimana gitu, sistem promosinya, lebih ke situ sih Kak hasilnya. Wow, karena terdampak. Iya, iya, iya. Iya, Pusing ya, karena tapi ada. terdampak dan kamu keren juga tuh bisa tapi berarti kamu apa? Secondary research pakai lihat di internet apa atau kamu juga nanya ke ini Aku pihaknya? primary research kan. Wow, gila loh. Nyari perusahaannya sih yang struggle-nya lumayan karena lagi pandemi terus lagi ribet juga kan merekanya. Makanya Finansial aku langsung bantuan. mikir nih pasti secondary nih kalau kalau pandemi dan terlebih kamu juga nggak bisa kemana-mana kan? Iya nggak bisa, tapi aku nyari via online sih kayak aku kontakin gitu satu-satu travel agent yang ada gitu kayak gimana gitu kalau misalnya aku mau research dan researchnya juga online gitu kebetulan. Masya Allah, barakallah ya dapetin dapetin travel travel ininya juga yang mau membantu ya online. Nah, strugglingnya gimana nih? Kamu pernah merasakan kuliah offline ya kan? Pernah kan kuliah yang tatap muka? Tapi tiba-tiba ada sesuatu nih, tamu yang tak diundang ya kan? Akhirnya jadilah semuanya offline, padahal jurusan teknik kan mungkin lebih banyak praktiknya ya. Maksudnya Iya. daripada ketimbang nonton YouTube cara-cara gini ya mendingan langsung diajarin sama dosen, terus pergi ke lab kayak gitu ya. Itu gimana? Itu pasti hal-hal itu yang kamu lewatkan atau yang nggak bisa didapatkan gitu loh saat itu. Gimana itu? Kalau misalnya soal struggle ya emang selama pandemi kan jadinya kan kita online gitu. Jadi lab-lab itu tuh yang biasanya tuh labnya dijadiin offline, sekarang labnya jadi online gitu. Tapi sama kampusnya sih, kampusnya yang gercep sih Kak. Jadi dicariin gitu alternatifnya gitu. Gimana sih jadinya lab yang ini dipindahin jadi online gitu. Dan emang sih yang sebenarnya hilang itu momen-momen belajar langsungnya, nyentuh alatnya langsung itu sih yang nggak berasa. Soalnya di teknik tuh kan asik banget gitu bisa nyentuh-nyentuh alatnya langsung gitu. Nah ini tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak udah virtual aja jadi kita cuma main ke sistemnya aja gitu nyentuh alat fisiknya tuh enggak gitu itu sih yang berasa banget kurangnya gitu. Iya ya, alat fisiknya kamu Jadi nanti alat fisiknya tuh kayak enggak berasa gitu. iya, mungkin nanti diajarin cara mengoperasikan alat ini gitu ya, atau apa Ya, segala macamnya ya, tapi sayangnya ya karena pandemi ya jadinya harus kayak gini. Tapi kata orang gitu kan, kata orang, "Ya lulusan lulusan online," gitu kan. Tapi menurutku lulusan online tuh yang hebat sih. Karena kan godaannya lebih banyak ya. Jarak antara laptop untuk belajar dengan tempat tidur sangatlah dekat ya kan. iya, ketiduran mungkin gitu lagi kelas gitu ya. Iya, tapi ada nggak pengalaman Godaan-godaannya lebih banyak gitu. betul, ada nggak nih pengalaman-pengalaman lucu selama belajar online? Kalau aku sih pernah ketiduran, kamu gimana? Aku jadi itu aku pernah. Aduh semoga dosen aku nggak nonton ini. Maaf ya Pak dosen ya, Iya. muridnya juga manusia Pak dosen.
Iya, jadi tuh pernah aku tuh ada jadwal kelas. Jadwal kelas itu kelas psikologi sih, kayak kelas psikologi kan. Nah, itu tuh aku harusnya kelasnya kan jam 2:30. Nah, aku tuh ngantuk gitu kan habis begadang nugas gitu. Nah, terus aku tidur gitu jam 1, rencananya jam 2-nya aku bangun gitu. Ternyata bablas aku bangun jam 3 lewat, terus aku baru join kelas deh. Tapi dosennya nggak sadar gitu, jadi aku aman. Wadidaw, itu lagi hoki ya namanya ya. Telat join kelas sih seringnya gitu. Tapi kayaknya emang karena online itu kehadiran kita tuh dihitungnya di belakang. Kalau aku sih ya, di Iya, absen, "Ini siapa?" "Iya iya iya," gitu. Terus iya, kayak lebih banyak dimaklumi nggak sih? Kalau misalnya, bener. "Maaf ya, saya habis gini, saya habis gitu." Apalagi aku kelas Sinyalnya kalau nggak ada gitu ya kayak. wah, alasan paling sering sinyalnya nggak ada, padahal mah emang WiFi-nya aja dimatiin Emang ya. wifi-nya dimatiin. Itu biasanya dipakai kalau misalnya ditanya sih kak gitu. Kayak tiba-tiba disebut nama gitu. Coba kamu jawab pertanyaan ini gitu. Ya pura-pura aja nggak ada sinyal. Tapi mau nggak mau harus dimaklumi ya kan? Iya. Karena kan jauh Itulah juga curangnya ya. gitu. Semakin berkembangnya pandemi, otak-otak licik kita juga berkembang. Namanya juga mahasiswa, kak pasti mencari jalan gitu. Mencari jalan gimana sih caranya tetap berhasil gitu. Tetap berhasil. Tapi biasanya kalau dipanggil tuh langsung kayak, Gitu. aku juga pernah nih. Karena kalau di tempatku tuh nggak terlalu wajib on cam gitu loh. Sama. Karena memaklumi yang tadi sinyalnya naik turun lah, nanti malah jadi keluar dari meetingnya ya nggak dapat dapat tugas, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa gitu. Wah, ini seru banget ya. Tapi meskipun kamu tetapnya berharap itu bisa tetap kuliah offline, tapi ternyata udah 2 tahun pandeminya. Udah second anniversary dia. Wah wah wah, menarik banget nih ngobrol tentang jurusan teknik industri. Nah, pesan-pesan kamu nih sama maba yang akan bergabung di jurusan ini. Nah, mungkin ada do's and don'ts ya. Karena kan kamu sudah mengalami nih, siapa tahu bisa sharing. Kayak maksudnya kan gini ya, masuk kuliah itu jangan sembarang masuk. Kalau bisa di-research dulu meskipun itu kita masih tingkatan SMA, tapi kalau bisa ya kuliah sesuai dengan minat. Kalau enggak entar takutnya 4 tahun nggak kelar gitu kan. Atau ya sepanjang perjalanan kuliah takutnya nggak kelar. Ada tipsnya nggak nih? Aku lebih mau ngasih pesan sih. Pesan dari aku yang udah lulus. Oh, sombong amat. Mau sombong dulu. Tapi ya bener. Pesan aku apa ya? Jangan ngelewatin satu pelajaran pun gitu dan jangan ngeremehin satu mata kuliah pun gitu. Karena yang tadi aku bilang juga di teknik industri itu kita benar-benar harus berpikir dari segala macam arah gitu. Dan setiap mata kuliah itu pasti guna banget gitu buat kita. Jadi jangan ngerasa ada mata kuliah yang sepele dan nge-skip mata kuliah itu. Nah, jangan skip. Jangan Tapi ini ada skip. pertanyaan yang aku juga mau tanya, karena pertanyaan yang paling common nih anak-anak sekolah. Kalau teknik, ya teknik apapun sih, harus IPA nggak sih kalau teknik industri atau misalkan aku seperti yang aku nih IPS gitu juga bisa? Teknik, segala teknik. Kalau teknik industri sih IPA, Kak. Oh, ada emang kualifikasinya tuh kayak harus IPA IPA. gitu ya? Karena mungkin basicnya juga kan science kan. Ah, oke oke oke. Jadi paling nggak udah akrab dulu ya dengan segala kimia, fisika, dan biologi. Ya, Ini trio fisika, yang rumus fisika itu. trio-trio yang aku nggak entah kenapa Siap, aku siap. kok nggak relate aku waktu sekolah. Kami hebat banget loh Meli bisa bisa selesai, bisa sesuai, dan pastinya tetap mau lanjut S2. Ini yang aku mau apresiasi karena itu tadi biasanya kalau udah habis jiwa-jiwa lulus-lulus tuh ya, kan jadi kayak ya udahlah nggak mau lanjut gitu. Ini mah masih mau lanjut kan Kamu ya. ya. Nggak mau kuliah lagi udah stres gitu. Tapi mungkin emang perlu rehat tuh deh, perlu rehat beberapa saat. Setelah siap boleh lanjut lagi ke kuliahan selanjutnya. Berarti kamu ini ngomongin wisuda nih, wisudanya kamu juga dirayain di luar ya ternyata ya? Iya, wisudanya online di luar. Apa rasanya wisuda online? Seneng sih, tapi kurang feel gitu loh.
kurang aja view-nya karena kan nggak ketemu langsung gitu, kayak mungkin euforianya nggak berasa, yang lempar-lempar toga gitu nggak berasa gitu karena nggak nyentuh gitu. Iya ya. Tapi ya kalau misalnya nungguin pandeminya selesai, nanti kamu nggak wisuda-wisuda. Iya juga. Iya, wah senang banget ngobrol sama Meli. Nggak terasa kita sudah berapa lama tadi ngobrol. Makasih banyak Meli. Semoga ini bisa jadi insight buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan teknik industri atau mau tahu dulu nih overview dari yang udah berhasil lolos dari jurusan ini ya. Siapa tahu ini semoga bermanfaat videonya buat kalian semua. Terima kasih yang sudah nonton. Senang menyapa kalian melalui YouTube channelku. Terima kasih Meli. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.